Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo teman-teman semua, bersama saya Fiska. Di sini saya akan berbincang dengan kakak yang ada di sebelah saya. Boleh dikenalkan Kak, namanya siapa? Halo, nama saya Sofi Yolanda, tapi bisa juga dipanggil Sofi. Oke. Di sini kita bersama dengan Kak Sofi. Di sini aku mau nanya nih Kak sedikit tentang bisnis yang kakak jalani. Apa sih kalau usahanya? Nama usaha yang saat ini saya jalan itu namanya Lunchbox Cake Cimahi. Namanya lucu ya, Lunchbox Cake Cimahi gitu. Cake udah tahu berarti ada makanan ya. Boleh dijelasin bisa sedikit dari Lunchbox itu apa? Jadi bisnis yang aku jalanin itu namanya Lunchbox Cake Cimahi. Bisnis ini tuh berjalan di bidang kuliner. Tapi spesifiknya itu aku jualan kue yang desain itu lucu-lucu, yang estetik, tapi dalam porsi yang mini kebetulan. Ya, namanya itu Lunchbox Cake. Kenapa? Karena aku pengen banget, jadi orang-orang kalau searching nama Lunchbox Cake itu langsung muncul produk aku, karena aku tuh pengen banget produk aku tuh dikenal secara luas. Karena apa? Itu aku ambil nama yang general. Lunchbox Cake Cimahi, mungkin kalian bisa langsung cari ya namanya itu tersedia di Instagram gitu kan ya kayak. Nah, aku mau nanya sih apa gitu dorongan kakak untuk memilih bisnis ini gitu? Dorongan aku untuk mulai bisnis ini tuh karena awalnya tuh waktu itu tahun 2021 ya. Waktu itu lagi pandemi dan hampir semua ekonomi kan turun ya, termasuk kuliner yang aku lagi jalanin waktu itu, yaitu kue. Dan waktu itu kebetulan aku lagi kerja sebagai desainer. Kebetulan waktu itu aku kan agak peka gitu terhadap desain, dan aku tuh mikir kayaknya kalau desain kita itu kalau desain dari kue itu aja, nggak ada inovasinya, itu kita gak akan berkembang di bisnisnya. Jadi itulah kenapa aku mulai research ide-ide di platform untuk cari inovasi apa nih yang bisa aku terapkan ke bisnis yang udah ada. Jadi waktu itu kebetulan banget di Korea lagi hype tentang desain kue yang lucu-lucu, yang minimalis gitu loh, yang warnanya soft-soft gitu. Dan aku tuh pengen banget untuk mengadaptasikan si desain itu ke dalam bisnis yang aku lagi jalanin ini, supaya berkembanglah, bangkit lagi dari masa pandemi itu yang serba menurun. Berarti untuk Lunchbox Cake ini dia tuh lebih mengusung tema atau desainnya lucu-lucu gitu ya? Iya, betul banget. Mungkin daripada dari bentuknya yang kan kebanyakan kita tahu tuh kue-kue tuh ukurannya size-nya tuh besar ya. Nah, kenapa namanya Lunchbox? Dia tuh lebih ke yang ukuran kecil gitu kan, kayak kotak makan siang itu kan masih kecil-kecil gitu ya, kan ukuran besar gitu, makanya Lunchbox Cake Cimahi. Nah, mungkin selain cake itu sendiri ada nggak sih Kak produk lain yang ditawari gitu dari usaha kakak? Kebetulan tuh di produk aku nih nawarin 2 jenis ya. Jadi yang pertama itu Lunchbox Cake tadi, customer tuh boleh banget buat request desain yang mereka mau tuh mau kayak gimana. Jadi aku mempersilahkan mereka untuk memilih desain, tapi tetap tim produksi kita yang buat bikinnya. Yang kedua itu jenisnya aku punya do it yourself cake. Nah ini tuh konsepnya kita sebagai customer yang desain sendiri sesuai yang kita mau, tapi aku udah siapin 3 warna gitu. Jadi mereka mau warna apa, nanti aku masukin ke dalam package-nya gitu. Jadi kita bisa custom nih kakak, misalnya mau kayak gimana aja nih bentuknya gitu itu bisa ya, atau mungkin kita mau ngedesain sendiri gitu, entar kakak ngasih apa tuh kayak pasta krim apa gimana gitu? Ya betulnya bakal krim sih, dari whipping cream gitu. Nanti ntar bakal kuenya tuh kue polos gitu, ntar kita desain sendiri Nah, gitu. iya, Wah, betul banget. ini berarti kita bisa berkreasi ya gitu maksudnya, udah ada kue jadi kita bisa berkreasi semau kita kayak gimana, itu yang namanya do it yourself ya. Selanjutnya kan pasti gak cuma kakak doang nih kan yang menjalani usaha ini gitu, siapa aja sih kak yang terlibat dalam usaha ini gitu? Sebenarnya dalam usaha ini ada 2 role yang paling penting dalam usaha ini, ada tim produksi sama tim marketing. Kebetulan tim produksi itu bertanggung jawab di semua sektor yang produksiannya itu buat kue, buat
delivery buat pesanan customer gitu. Terus ada juga di tim marketing, mereka tuh bikin campaign apa aja yang bisa ngagain customer untuk beli produk kita. Itu yang paling penting tuh pasti tim marketingnya gitu ya, untuk meningkatkan penjualan ya mereka harus mas kreatif mereka gitu kan. Wow, agak ini ya maksudnya tertarik gitu sama lunchbox cake gitu, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang mungkin mereka lebih mengutamakan desain gitu kan, mengutamakan hal-hal yang lucu gitu untuk diposting di feed IG mereka gitu. Nah, tadi salah satunya kan kendala pasti karena COVID. Nah, selain COVID, kendala apa aja sih yang kakak hadapi gitu selama kakak mulai bisnis ini? Selama kita bangun bisnis ini tuh pasti ada yang itu aja kendala, entah itu kompetitor, penjualan menurun, customer satisfied, tapi juga kan kita ada layanan customer service yang kayak misalkan ada customer yang kurang puas, kita bakal menyelesaikan lah problem tersebut. Misalkan kalau kurang sesuai atau gimana atau rusak di jalan, kita ada garansi kita bisa retur untuk dibenerin kembali ke toko. Terus selain itu juga ada kompetitor, itu juga termasuk ke ancaman dan problem di usaha ini. Untuk menanggulangi itu kita harus punya sesuatu yang unik dari produk kita. Itulah kenapa sebelumnya aku bilang tadi ada do it yourself, karena di semua toko itu punya ide ini. Semua toko ternyata menyediakan yang itu ya, do it yourself itu. Wow, di sini yang aku tahu itu dari Kak Sophie, bisnisnya dia tuh kasih garansi gitu. Kalau misalnya ada yang rusak di jalan, mereka bakal di retur gitu ya Kak. Wow, dan semua gitu kan, usaha makanan ketika mereka rusak tuh bakal diganti gitu. Mungkin beberapa dari usaha mereka ya udah gitu, udah selesai dibeli itu tanggung jawab ke pembeli gitu. Nah, selanjutnya udah ini kan kita udah nanya-nanya saat penjelasan tentang usaha dari Kak Sophie. Aku pengen tahu nih Kak, cara kakak menunjukkan gitu kan, tidak semua anak muda nih. Kak Sophie usia berapa sih? Boleh tahu Kak? 21. Tuh, usia masih usia 20-an, berarti Kak Sophie masih muda dan berani untuk mengambil langkah untuk mulai bisnis. Nah, gimana sih cara menumbuhkan mentalnya gitu Kak? Kan pasti teman-teman di sini gitu yang generasi Gen Z yang masih pada muda, mereka juga pengen kan maksudnya mulai bisnis kayak Kak Sophie. Nah, caranya gimana sih Kak? Untuk memulai itu kita harus punya pede dulu sama ide yang kita punya tuh, karena awalnya tuh kita juga emang coba-coba dulu, tapi setelah kita aplikasiin ide kita tersebut ternyata emang viral tuh, maksudnya meledak di mana-mana, banyak penjualan jadi naik. Tapi memang sih semua ide itu nggak berjalan lancar, tetap ada trial and error. Itulah kenapa kita tuh harus pede dulu aja, kedepannya itu gimana itu bakal ada trial and error tadi. Tetap gimana ya, jalani dulu aja. Kayak berarti tips atau saran dari Kak Sophie sendiri untuk anak-anak yang lain, maksudnya untuk teman-teman nih ya, untuk yang mau mulai bisnis tapi kayak ngerasa ragu, kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa kayak gitu kan, yang mungkin Kak Sophie juga ngerasain kayak gitu ya Kak sebelum mulai gitu kan. Nah, pesan dari Kak Sophie itu adalah percaya diri gitu, kayak intinya mah kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian udah percaya sama diri kalian sendiri, gimana kalian bisa memulai gitu. Betul banget. Mungkin Kak mau sebelum kita mengakhiri perbincangan ini gitu, ada nggak sih tips dan saran gitu dari Kak Sophie untuk para teman-teman supaya dia bisa menumbuhkan rasa percaya diri, supaya mentalnya itu siap gitu untuk mulai bisnis? Mungkin kalau itu kita bisa tadi ya, balik lagi kita harus pede, harus jalani aja, dan yang paling penting adalah sih harus konsisten. Kita harus konsisten jalanin apa yang udah kita jalani dari awal. Paling susah tuh itu ya Kak, yang saya percaya diri gitu kan, konsisten gitu. Gak semua orang bisa gitu kan konsisten. Ada mungkin salah satu saya kali ya ketika mulai bisnis, di awal penjualannya gak sesuai sama yang diharapkan, kita bakal langsung down gitu ya. Berarti harus bisa apa ya, intinya tuh kayak terus ada motivasi buat diri sendiri gitu. Oke Kak, mungkin cukup sekian kali ya untuk pembahasannya. Tadi sangat menarik gitu kan, kita udah dikasih insight nih dari Kak Sophie tentang bagaimana sih cara memulai bisnisnya gitu kan. Apalagi di usia-usia yang sekarang gitu kan, yang masih muda, mungkin kita
bisa nih coba untuk memulai bisnis, untuk jadi pengusaha bukan hanya sebagai pekerja gitu ya. Karena kan lebih baik gitu kan di generasi sekarang itu lebih menciptakan lapangan pekerjaan sama teman-teman kita kali ya. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini kali ya kayak. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Oke, saya Friska. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Bye. Listen to me now.